katanya mau kudeta presiden lah, kudeta apa? Kepala kamu deh kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dipakai. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Ya. Saya dari sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah purna itu. Karena pertaruhan pribadi mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulut itu udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang mau tetap sama Pak Sutioso, kalau saya itu semua takut. Dan dia menyinggung kita, saya bilang mulut itu udah bau tanah, udah lah. Berdoa, meminta kepada sementara dengan sementara yang dipanggil sama Allah. Belum mampu mengurusi sebuah negara. Bahkan Sutioso mengatakan amit-amit jabang bayi, bila Prabowo berhalangan tetap, otomatis Gibran menjadi presiden dan Sutioso tidak akan bisa menerima hal ini. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Kita semua seperti itu yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu jual martabak, jual pisang goreng. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo gitu. Mantan Kepala BIN Sutioso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutioso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Apalagi menurut Sutioso, Presiden ke-7 Joko Widodo juga pernah mengaku bahwa anaknya tak tertarik terjun ke politik. Namun justru masuk ke politik hingga 2 tahun memimpin Solo dan Gibran pun maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Desakan mengenai pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mana satu diantaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lembar tuntutan ini juga ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, hingga mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis
masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Hakikatnya Presiden Prabowo berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin. Heboh, Gibran Fufufafa akan jadi presiden 12 tahun. Parah. Gue menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jangan tahu, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang gue bukan tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Dari semua isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, tidak ada yang lebih menyentak publik selain satu hal. Desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan Republik dari bahaya besar bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalan Prabowo menjadi presiden. Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Tri, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya masuk ke dalam puncak kekuasaan. Bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Dan betapa kebetulan Ketua MK saat itu adalah ipar Jokowi sendiri. Semua orang tahu ada konflik kepentingan, tapi sistem diam. Partai-partai diam. Lembaga-lembaga negara diam. Yang bersuara justru para jenderal tua ini, yang selama ini dianggap sudah pensiun dari panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka justru makin keras. Karena mereka tak punya kepentingan kekuasaan. Mereka bicara karena mereka muak. Karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga penguasa. Dan kini mereka melihat negara sedang dikunci oleh satu keluarga yang terlalu lama duduk di singgasana. Buat mereka Gibran bukan sekadar anak presiden, dia adalah simbol dari seluruh kerusakan sistem yang dibangun selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Sebuah sistem yang mengandalkan koneksi, bukan kompetensi. Yang mementingkan loyalitas keluarga, bukan kapasitas kepemimpinan. Yang menjadikan negara ini bukan milik rakyat, tapi milik segelintir nama yang kebetulan lahir dari rahim kekuasaan. Tri Sutrisno melihat semua ini sebagai bom waktu. Bukan hanya karena rakyat makin kehilangan kepercayaan, tapi karena sistem yang rusak ini akan diwariskan. Hari ini Gibran, besok bisa anak-anak elit lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka Republik ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara pewarisan jabatan. Dan di pusat semua kekacauan ini, nama Jokowi terus berdiri kokoh. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perancang.
Ia bukan hanya gagal mencegah politik dinasti, ia justru dalang. Ia bukan korban sistem, tapi pembuat sistem itu sendiri. Di hadapan kenyataan ini, para purnawirawan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bukan karena mereka benci pada sosok tertentu, tapi karena mereka mencintai republik ini. Mereka tahu kalau Gibran tetap dipertahankan, maka sejarah akan mencatat bahwa negara ini pernah dibajak oleh ambisi seorang ayah untuk melihat anaknya berkuasa. Dan bagi mereka, itu adalah tragedi nasional.